Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Jumat 24 Juli tahun 2026. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel 30. 1 Samuel pasal 30. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka, dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Allah-Nya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke Sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku, karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Ziklag telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar, yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar,
sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, "Inilah jarahan Daud." Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, "Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi." Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang, itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya, dengan pesan, "Inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aroer, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rahal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Borasan, kepada yang di Atah, kepada yang di Hebron dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara." Bangkit di tengah kehancuran. Kita semua pasti memiliki Ziklag dalam hidup, yakni situasi yang terasa hancur dan menyakitkan. Bisa jadi itu karena keluarga yang retak, usaha yang gagal, atau doa yang terasa belum dijawab. Dalam narasi ini, Daud diperhadapkan pada masa kelam. Kepulangannya ke Ziklag bukan disambut dengan sukacita, melainkan tragedi yang menghancurkan hati. Kota itu hangus dibakar orang Amalek. Kedua istri dan semua anaknya ditawan di 1-5. Bahkan rakyat yang juga kehilangan keluarga mereka hampir saja melempari Daud dengan batu. Ayat 6a. Inilah titik terendah Daud. Pemimpin yang sebelumnya dielulukan, kini terancam ditolak dan disalahkan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Namun justru di tengah tekanan yang luar biasa itu, kita melihat iman Daud. Ia tidak larut dalam kepahitan, tidak mengasihi diri sendiri, dan tidak menyalahkan keadaan. Ia berbalik kepada Tuhan, sumber kekuatan. Ayat 6b. Langkah berikutnya, Daud mencari kejelasan dari Tuhan sebelum bertindak. Ia menyadari bahwa kekuatan manusia dan strategi semata tidak cukup untuk menghadapi krisis sebesar itu. Karena itu, ia menanti dengan sabar untuk mendapat arahan ilahi. Tindakan ini menunjukkan kerendahan hati seorang pemimpin yang tahu keterbatasannya, namun percaya penuh bahwa Tuhan sanggup menuntun. Inilah pelajaran iman yang terpenting. Kita sering berpikir kekuatan itu datang ketika masalah selesai. Akan tetapi pengalaman Daud mengajarkan bahwa kekuatan itu justru muncul sebelum ada pemulihan. Ia meneguhkan hati, mencari Tuhan, lalu mendapat arahan yang jelas, yakni mengejar musuh. Saat ia melangkah dengan taat, Allah memulihkan semua yang hilang.
Kadang perasaan kehilangan dan kecewa membuat kita ingin berhenti percaya. Namun kisah Daud mengingatkan, ketika hati kita dikuatkan Tuhan, keterpurukan tidak menjadi akhir perjalanan kita. Allah sanggup memulihkan, bahkan memberi lebih daripada yang sempat hilang. Asalkan kita melangkah sesuai firman, kita akan melihat Allah mengubah keterpurukan menjadi kemenangan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, di firman ini kami diingatkan kembali bahwa kami bukan satu-satunya orang yang merasa saling melukai, atau kami orang yang paling jadi korban di dunia ini. Ternyata Daud juga pernah mengalami keterpurukan, ia pernah mengalami putus asa yang luar biasa. Ketika ia ditolak, ketika ia melihat keluarganya ditawan, ia tidak larut dalam kepahitan, ia tidak mengasihani diri sendiri dan tidak menyalahkan keadaan. Tetapi ia berbalik kepadamu, mencari sumber kekuatan. Mampukan saat ini ya Tuhan, di tengah badai hidup yang kami alami, di tengah pikiran kami yang begitu rumit, mampukan kami Tuhan untuk tidak fokus pada kekecewaan kami dan berhenti percaya padamu. Mampukan kami untuk melihat keterpurukan bukan sebagai akhir perjalanan, tapi kami meyakini Engkau, Allah pencipta yang sanggup memulihkan, bahkan memberikan lebih dari yang sempat hilang dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melangkah sesuai firman-Mu, dan meyakini bahwa Engkau mampu merubah keterpurukan menjadi kemenangan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ada buat kami. Dan kami rindu selalu berpegang teguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas hari ini, selamat memegang teguh firman-Nya, dan menantikan kemenangannya yang luar biasa buat kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati.